sebenarnya sesuai ekspektasi pasar juga bahwa akan dipertahankan di 3,75%. Dan ini juga sejalan dengan inflasi ya. Inflasi tahun lalu juga kita lihat memang di bawah ekspektasi sekitar 1,7%. Tapi kalau kita lihat di dunia secara global, di eksternal, bahwa kita lihat sudah ada ekspektasi pemulihan ekonomi di 2021 ini. Sejalan juga dengan program vaksinasi juga di berbagai negara. Kita lihat dari misalnya yield dari US Treasury, ini sudah mulai meningkat dari posisi terendah 0,5%, sekarang naik ke arah 1%. Tapi kelihatannya dari pernyataan-pernyataan pejabat Bank Sentral Amerika ini mereka masih akan menahan suku bunganya. Nah, Indonesia kita lihat juga sejauh ini Bank Indonesia melihat bahwa suku bunga 3,75% ini masih sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi kita, dan kelihatannya untuk penurunan sejauh ini saya lihat ruangnya cukup terbatas ya, karena kita melihat di 2021 ini harusnya kita memasuki masa konsolidasi dan pemulihan. Dan saya lihat juga dari sisi harga global, terutama harga komoditas dan juga harga pangan, itu sudah ada kecenderungan meningkat ya. Dan beberapa harga pangan seperti gandum dan juga jagung meningkatnya cukup tinggi, antara 40-60% sejauh ini. Dan ini ada kekhawatiran memang bisa saja memicu inflasi, terutama setelah mobilitas nanti mulai normal kembali. Jadi saya pikir untuk sekarang ruangnya mungkin terbatas, kecuali ada masalah lagi terkait pandemi tentunya. Oke, kita kan memang mencari sejauh mana efektivitas dari suku bunga murah atau suku bunga rendah ya saat ini, apalagi untuk mendorong mempush pergerakan atau perekonomian di 2021. Misalnya ada demand kredit dan juga kecepatan perbankan juga begitu ya untuk menurunkan suku bunga kredit. Sejauh mana sih ini akan jauh lebih efektif begitu ya melihat implementasi yang berlaku secara real begitu, Pak David? Ya, saya sering memberikan ilustrasi bahwa kebijakan moneter itu hanya sebagai syarat perlu ya. Jadi ibarat misalnya kita menggiring kawanan ternak ke tepi danau, kita bisa melakukan itu. Tapi untuk memaksa kawanan ternak itu minum dari air danau itu memang perlu kebijakan lain. Dalam hal ini kita perlu dorongan pump priming terutama dari kebijakan fiskal ya. Jadi walaupun memang suku bunga sekarang sudah kita turunkan, tapi kalau misalnya mobilitas dan juga permintaan kredit itu masih lemah, tentunya dampaknya ke perekonomian itu tidak akan optimal. Ya. Jadi perlu disertai juga kombinasi dan juga sinergi dengan kebijakan-kebijakan lain ya, terkait kebijakan investasi dan terutama juga kebijakan fiskal. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.